Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana NIM E2019-3136. Di sini saya sebagai kelompok 2 dan pemateri pertama akan menjelaskan tentang kegiatan bisnis dan kebutuhan informasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis yang dilakukan setiap perusahaan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi masing-masing perusahaan berbeda-beda pula. Karena informasi yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang berbeda, maka desain penghasilan informasi juga berbeda-beda. Definisi proses adalah sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian menambahkan nilai untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Ada awal, ada akhir, serta masukan dan keluaran didefinisikan dengan jelas. Definisi bisnis adalah untuk menciptakan hasil yang memiliki nilai atau value untuk seseorang konsumen yang membutuhkan hasil tersebut. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan baik secara berurut atau paralel oleh manusia atau sistem, baik di luar maupun di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pertukaran. Pertukaran ini dapat dikelompokkan menjadi 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, kedua siklus pengeluaran, ketiga siklus produksi, keempat siklus sumber daya manusia atau penggajian, yang kelima yaitu siklus pembiayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Yang ketiga yaitu siklus produksi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Selanjutnya yaitu siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Selanjutnya yaitu yang terakhir siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut. Yang kedua yaitu ada pemrosesan transaksi dokumen dan prosedur, di mana yaitu ada langkah-langkah dalam siklus pemrosesan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada input data. Dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber atau source dokumen untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer. Akan tetapi sekarang sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data atau komputer data entry screen. Biasanya tampilan untuk entry data menyimpan nama yang sama dengan dokumen sumber manual yang digantikannya. Yang kedua yaitu ada pemrosesan data. Saat data tentang aktivitas bisnis sudah dikumpulkan, langkah berikutnya biasanya melibatkan proses pembaruan atau updating informasi yang sudah disimpan sebelumnya tentang sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut dan para pelaku yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Sebagai contoh yaitu data tentang transaksi penjualan akan menimbulkan proses pembaruan informasi persediaan, yaitu untuk mengurangi jumlah persediaan barang yang dijual dan juga pembaruan saldo pelanggan
Proses pembaruan ini dapat dilakukan baik secara periodik, contohnya yaitu sekali sehari atau sekali seminggu, atau dilakukan secara langsung setelah terjadinya suatu transaksi. Selanjutnya itu penyimpanan data. Di sistem informasi akuntansi, file yang digunakan untuk menyimpan informasi kumulatif tentang sumber daya dan para pelaku kegiatan dinamakan file ledger atau buku besar. Buku besar ini memasukkan data dalam bentuk rekapitulasi untuk tiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Organisasi buku pembantu mencatat data rinci untuk akun yang memiliki banyak sub-akun terpisah. Buku pembantu ini umumnya dipergunakan untuk piutang, persediaan, aktiva tetap, dan utang. Perkenalkan, nama saya Diana Olida, NIM E 2019-3140. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang informasi untuk pengendalian keputusan. Fungsi kedua sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu laporan keuangan dan yang kedua yaitu laporan manajerial. Kemudian laporan manajerial. Sistem informasi akuntansi suatu organisasi harus dapat menyediakan informasi operasional terinci tentang kinerja organisasi, baik ukuran keuangan tradisional maupun data operasional seringkali dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kinerja yang tepat dan lengkap. Sebagian besar dokumen sumber mencatat baik data keuangan maupun operasional dan transaksi bisnis. Kuncinya adalah mendesain sistem informasi akuntansi agar kedua jenis data tersebut disimpan sedemikian rupa hingga dapat memfasilitasi integrasi keduanya dalam laporan. Kemudian yaitu laporan anggaran dan kinerja. Terdapat dua jenis laporan manajerial yang penting, yaitu laporan anggaran dan laporan kinerja. Anggaran adalah ungkapan formal dalam istilah keuangan. Salah satunya yang paling umum adalah anggaran kas. Anggaran kas memperlihatkan perkiraan arus masuk dan arus keluar kas. Anggaran adalah alat perencanaan keuangan. Laporan kerja dipergunakan untuk pengendalian keuangan, merinci anggaran dan jumlah sebenarnya pendapatan dan pengeluaran, serta menunjukkan pula penyimpangan atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut. Akan tetapi, jumlah yang dianggarkan adalah diperkirakan. Konsekuensinya, hampir selalu dapat dipastikan ada penyimpangan dari tiap poin di laporan kinerja. Kemudian yaitu implikasi perilaku dari laporan manajerial. Berdasarkan pepatah lama, pengukuran mempengaruhi perilaku. Jika diterapkan dalam bisnis, hal ini berarti karyawan cenderung memusatkan usaha mereka terutama pada tugas-tugas yang diukur dan dievaluasi. Hal ini dapat berarti baik dan buruk tergantung pada sifat dasar hubungan antara perilaku yang diukur dengan tujuan umum perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ainur Salam, NIM E 2019-3122 dari kelas akuntansi 3 di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu pertimbangan pengendalian internal sebagai berikut. Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi yaitu menyediakan pengendalian internal yang memadai untuk mencapai tujuan 3 dasar, yaitu yang pertama memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem itu dapat diandalkan. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis itu sesuai tujuan manajemen dan efisien gitu maksudnya. Yang ketiga itu
melindungi aset-aset organisasi seperti halnya data